Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Satu minggu Tuhan tuntun kami, Tuhan yang melindungi, menyertai, dan memberkati setiap kami. Sehingga kami boleh ada di rumah-Mu, di tempat ini, beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman, dalam keadaan yang baik, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Engkau memberkati juga hamba-hamba-Mu yang sudah melayani berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Sekarang Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami. Engkau sanggup berkata-kata lebih daripada apa yang bisa hamba-Mu sampaikan. Roh Kudus, Kau sendiri yang akan mengajar umat-Mu, untuk kami boleh mengerti firman-Mu, dan kami belajar melakukannya dalam hidup kami. Dan Roh Kudus juga yang akan mengurapi hamba-Mu ini, dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu dengan sukacita dan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, semua baik ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Henry dan Ibu dan semua hamba-hamba Tuhan atas kepercayaan saya bisa melayani. Bapak Ibu, hari Kamis yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ini adalah hari-hari di mana murid-murid Tuhan sedang berdoa untuk menantikan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan itu terjadi di hari Pentakosta, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya dengan luar biasa dan yang kita kenal hari ini dengan Pentakosta yang pertama. Dan kita ada di hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita merayakan hari Pentakosta. Itu sebabnya izinkan saya dalam 3 ibadah hari ini berbicara tentang Roh Kudus dalam 3 subtema yang berbeda. Hari pagi ini Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, ingat dengan baik, Roh Kudus bukanlah hanya sekedar tenaga, hanya sekedar kuasa. Ya, tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Allah kita Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh. Dan Roh Kudus adalah pribadi, satu pribadi, bagian dari ketritunggalan Allah. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama saya mau berikan kepada Bapak Ibu tentang fakta dan kebenaran. Bahwa dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-11 sampai 18, Alkitab berkata, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Ini adalah bagian firman Tuhan tentang kematian Tuhan Yesus. Yesus mati di hari Jumat, Sabtu dia masih mati Bapak Ibu Saudara, tapi ini berbicara hari Minggu, hari yang ketiga. Maria berpikir bahwa gurunya masih mati. Gurunya masih ada dalam kubur itu. Tapi ketika dia lihat ke kubur, ternyata tidak ada jenazahnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin Maria berpikir, ini kemana jenazahnya? Siapa yang mencuri? Dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara, memang Tuhan Yesus mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Jadi kita bisa mengerti, ini Maria bukan Maria ibu Yesus, tapi Maria Magdalena yang pernah dilepaskan oleh Tuhan dari 7 roh jahat. Nah, kemudian ketika dia sedang menangis, Bapak Ibu, dikatakan ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia melihat satu sosok dan dia pikir ini orang lain. Dalam bagian Injil yang lain dikatakan dia pikir itu penjaga taman itu Bapak Ibu. Lalu kemudian Alkitab berkata Yesus mulai berkata kepada Maria, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya, baru dia sadar ini adalah Yesus, gurunya. Mungkin Bapak Ibu Saudara dia mulai mengingat-ingat apa yang terjadi. Oh iya dulu Yesus pernah berkata bahwa hari yang ketiga akan bangkit.
tiga, tadi saya dua begini Bapak Ibu sudah. Hari yang ketiga itu akan bangkit Bapak Ibu. Dan kemudian dia berkata kepada Yesus menjawab, Rabuni, yang artinya guruku. Wah, dia kagum luar biasa. Dan Yesus berkata, jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu dan kepada Allahku dan Allahmu. Yesus sudah menyelesaikan semuanya, dia sudah membawa tawanan dari Hades Bapak Ibu Saudara, masuk ke dalam pangkuan Abraham, dia sudah selamatkan orang-orang yang percaya, termasuk penjahat yang disalib di sebelahnya, dan Yesus sekarang kembali kepada Bapa. Dan kemudian apa yang terjadi? Maria Magdalena ini pergi dan berkata kepada murid-murid Tuhan, kepada 11 murid-murid Tuhan, dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara pelajari dalam Injil lain, Petrus dan Yohanes cepat-cepat pergi dan melihat bahwa memang jenazah Yesus sudah tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah peristiwa besar yang terjadi pada saat itu. Yesus bangkit dari kematian. Yesus mengalahkan kematian. Yesus membuktikan ucapannya. Dan Yesus menggenapi nubuat-nubuatnya. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Murid-muridnya tahu, dia dapat dengar kesaksian dari Maria. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat satu ayat berikutnya. Ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara, ayat 19-nya. Maaf yang tadi saya tidak tulis semuanya supaya masih terlihat Bapak Ibu Saudara, kalau saya tulis semua lengkap nggak cukup di layar. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa baca. Nah, satu ayat setelah mereka mendengar kesaksian dari Maria Magdalena, Yesus hidup loh, Tuhan kita hidup, guru kita hidup. Tapi satu ayat berikutnya dikatakan ketika hari sudah malam. Pada hari pertama minggu itu, jadi persis di hari minggu itu Bapak Ibu Saudara, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Karena apa? Mereka takut. Bapak Ibu, bukankah ini sesuatu yang ironis? Mereka sudah mendengar Yesus bangkit. Mereka sudah mendengar kesaksian dari Maria Magdalena yang melihat Yesus, penampakan Tuhan Yesus. Mereka juga sudah mendengar semua perkataan dan ajaran Tuhan Yesus ketika Yesus hidup bahwa dia harus mati, tapi hari yang ketiga bangkit. Itu hari yang ketiga. Mereka sudah dengar itu semua. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa? Mereka takut. Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka takut? Karena mereka tidak terlalu yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Yang mereka yakini adalah ada orang-orang Farisi, ada kepala-kepala imam yang membenci mereka karena mereka pengikut Kristus. Dan Yesus sering cari gara-gara sama mereka. Perdagangan mereka dihancurkan di bait suci. Pengikut-pengikutnya direbut. Walaupun sebetulnya bukan direbut Bapak Ibu Saudara, mereka berasa mereka direbut karena karisma, karena mujizat Tuhan lebih banyak yang mengikut Tuhan Yesus. Nah dulu mereka enggak takut, kenapa? Karena ada Yesus. Sekarang dalam pikiran mereka Yesus mati, siapa yang bisa melindungi kita? Dan mereka dalam keadaan ketakutan. Bapak Ibu, ada orang berkata, ih murid-murid kok begitu sih? 3,5 tahun kayak nggak ada artinya, Bapak Ibu, jangan kita merasa kita lebih baik dari mereka. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara sudah mendengar khotbah di tempat ini? Bahkan mungkin sudah puluhan kali, ratusan. Saya perhatikan di Instagram Regensi Bapak Ibu, ada hamba-hamba Tuhan juga yang berbicara tentang jangan takut, mengatasi masalah kekhawatiran. Jangan takut mengatasi masalah kecemasan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita juga sudah mendengar, betul, tentang hal itu. Tapi kenyataannya dalam hidup kita, siapa yang tidak pernah merasa takut? Boleh angkat tangannya. Wah puji Tuhan, gak ada yang angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, saya turun Bapak Ibu Saudara dan gantikan. Karena saya sendiri juga pernah merasa takut. Saya sendiri pernah merasa khawatir.
Kita semua manusia biasa, Bapak Ibu Saudara, kita tidak lebih baik daripada murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan adalah gambaran dari kita. Kita juga adalah murid-murid Tuhan yang sedang dibentuk, yang sedang diproses, yang sedang disiapkan oleh Tuhan untuk satu perkara yang besar. Tapi proses itu Bapak Ibu Saudara juga kita lalui. Yang namanya ketakutan, kita juga mengalaminya. Kita tidak lebih baik dari murid. Lebih baik hari ini Bapak Ibu Saudara kita belajar. Kenapa mereka takut? Kata takut Bapak Ibu Saudara berasal dari kata phobos, yaitu ketakutan dan rasa ngeri akibat teror. Mereka diteror luar biasa, mereka ketakutan. Karena ingat ada orang-orang yang benci Yesus dan benci kepada mereka juga. Dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan rasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Karena mereka pikir orang-orang Yahudi dengan kekuatannya bisa membunuh Yesus. Apalagi cuman kita. Mereka tidak sadar bahwa orang Yahudi, orang Romawi tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Yesus mati karena kehendaknya sendiri. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tapi sebagai manusia mereka juga takut. Nah, ayat 19b-nya Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan sampai 22. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara bayangkan ya kalau kita jadi salah satu muridnya, lagi takut nih, waduh takut. Tiba-tiba ada satu sosok yang bersinar dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kagetnya kayak apa Bapak Ibu Saudara? Wah kita bisa syok, tapi syok itu cuma sebentar karena Alkitab berkata Yesus menunjukkan tangannya dan menunjukkan lambungnya kepada mereka sebagai bukti bahwa dia adalah Yesus yang asli, yang disalib, yang tangannya lobang paku dan lambungnya yang terbuka karena ditusuk oleh tombak dari pasukan Romawi. Nah kemudian Alkitab berkata, sekarang murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Rasa takut itu berubah sekarang. Karena dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat Tuhan dan mereka bersukacita. Makanya Bapak Ibu Saudara jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen katanya. Jangan jadi orang Kristen kata kesaksian orang. Kita jadi orang Kristen harus kita mengalami sendiri. Amin. Kita mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Karena itu yang mengubah. Orang Kristen katanya itu Bapak Ibu Saudara, nggak akan bertahan lama. Orang Kristen yang mengalami sendiri dalam hidupnya, dia akan mengalami kekuatan. Nah kenapa pertanyaannya murid-murid sekarang bersukacita? Bapak Ibu Saudara, secara logika saja kita berpikir, Yesus sudah bangkit. Dulu aja waktu jadi manusia biasa, Tuhan bisa melakukan banyak hal. Berjalan di atas air, ngusir setan, bangkitin orang mati, kasih makan 5.000 orang. Oh mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Apalagi sekarang, sudah dalam kemuliaan seperti ini. Karena Yesus bangkit dengan mengenakan tubuh kemuliaan, bersinar. Wah pasti kuasanya lebih besar lagi. Jadi sekarang kita bersukacita, kenapa? Karena Yesus sudah datang, mari kita keluar, hadapi orang Yahudi itu, dan dengan kuasa Yesus, orang Yahudi tidak akan bertahan lagi. Bahkan mungkin Yesus akan membunuh mereka, dan hidup kita jadi aman. Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Logikanya sederhana seperti itu. Kenapa mereka bersukacita? Karena mereka merasa masalahnya, orang Yahudi yang mereka takuti itu akan dikalahkan oleh Tuhan, dan kemudian mereka akan aman, dan mereka akan mengalami hidup seperti biasa lagi. Itu sukacita yang mereka alami. Tapi Bapak Ibu Saudara ternyata apa yang Yesus buat, Yesus tidak berbuat apa-apa Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak berkata, musuh kamu kan orang Yahudi ya, ayo kita keluar sekarang. Gampang tinggal digitu aja semua pada mati di hadapan saya. Ternyata Yesus tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata, Yesus cuma berkata sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saya bayangkan muridnya berkata, gak salah Tuhan.
Mereka lagi takut menghadapi orang Yahudi, mereka berharap Yesus yang menghadapi orang Yahudi, tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, sekarang aku mengutus kamu. Mereka sudah tahu, mengutusnya kemana? Ya hadapi itu orang Yahudi. Dan kemudian Yesus berkata, setelah Yesus berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Tuhan cuma ngomong dua, damai sejahtera bagimu dan terimalah Roh Kudus. Sekarang kamu pergi keluar, hadapi itu orang Yahudi. Aku tidak menyertai kamu lagi, tapi Rohku yang menyertai kamu. Bapak Ibu, dari sini saya bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, tolong diklik. Masalah itu selalu ada Bapak Ibu Saudara. Siapa yang tidak pernah punya masalah dalam hidup? Wah pasti semua mengalami masalah Bapak Ibu. Bahkan saya berani berkata teman kita yang paling setia itu dua. Yang pertama Tuhan Yesus, itu paling setia Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua masalah, itu teman kita yang paling setia. Begitu bangun pagi, belum lihat siapa-siapa kita udah lihat masalah. Aduh, dan masalah berkata, hai selamat pagi, saya masalah, sudah siap bertemu dengan saya? Selalu begitu kan Bapak Ibu Saudara, aduh langsung kepikir masalah di pekerjaan, masalah di rumah tangga, anak-anak muda, masalah dengan teman, masalah dan masalah. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara mari kita lihat, belajar dari murid-murid Tuhan, ternyata ada dua jenis masalah. Yang pertama adalah masalah yang di luar, yaitu ada orang Yahudi yang membenci, tapi ternyata kalau kita belajar dari semua perkataan Tuhan Yesus, ternyata ada masalah juga yang di dalam. Yaitu ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Hati yang takut, hati yang gentar. Jadi selalu ada dua masalah ini dalam hidup kita, betul nggak Bapak Ibu? Ada masalah yang di luar, ada masalah yang di dalam kita. Nah, mari kita lihat sekarang dari sisi Yesus. Dari sisi Yesus Bapak Ibu Saudara, dia ternyata hanya menyelesaikan masalah yang kedua yang di bawah itu. Masalah yang ada di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Yaitu dia menyelesaikan masalah ketakutan dalam diri kita dengan damai sejahtera dan dengan Roh Kudus. Tapi masalah yang di atas, Tuhan ternyata tidak selesaikan. Tuhan gak bertindak apa-apa. Tuhan tidak melakukan apa-apa kepada orang Yahudi yang menurut murid-muridnya itu adalah problem. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa melihat dari pandangan Tuhan Yesus, dari kacamata Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus tidak pakai kacamata, Bapak Ibu Saudara, ada problem, ada real problem. Masalah Yahudi, problem, ya masalah. Bapak Ibu Saudara, tapi bagi Tuhan, masalah yang sebetulnya bukan itu. Masalah yang sebetulnya adalah masalah yang ada di dalam kamu, yaitu ketakutan. Dan aku bereskan the real problem itu. Yesus membereskan masalah yang sebenarnya itu dengan damai sejahtera yang mengatasi ketakutan, dengan Roh Kudus yang akan memimpin mereka. Bapak Ibu, kita menghadapi juga dua dalam kehidupan kita, betul nggak Bapak Ibu? Masalah yang di luar dan masalah yang di dalam. Tapi kita harus jujur, masalah yang di luar sebetulnya bukan masalah yang realnya. Bahkan, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengakui, seringkali Tuhan pakai masalah yang di luar untuk membentuk diri kita. Masalah yang sebenarnya adalah masalah yang di dalam diri kita. Masalah kita kekurangan iman, masalah karakter dalam hidup kita, masalah kita kurang penguasaan diri, masalah kita kurang sabar, masalah kita merasa terhina, masalah kita selalu mencari pengakuan, masalah yang di dalam diri kita ternyata itu adalah real problem. Bapak Ibu Saudara, kalau saya melayani di dalam pelayanan konseling, seringkali melihat bahwa masalahnya Bapak Ibu Saudara, dalam keluarga ya itu-itu saja. Tapi kenapa masalah yang itu-itu aja bagi pasangan yang ini gak jadi masalah, tapi masalah yang sama itu jadi masalah buat orang lain.
Ada yang berkata, Pak saya bahagia kalau saya punya duit banyak. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ada yang punya duit banyak juga berkata, saya juga nggak bahagia. Saya nggak bahagia karena ini dan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, masalah yang sebenarnya adalah masalah di dalam diri kita. Ada seorang yang berkata, saya nggak dihargai Pak sama pasangan saya. Dan pasangannya juga berkata, saya nggak dihargai. Ternyata ketika kita ngobrol Bapak Ibu Saudara, masalahnya bukan karena pasangannya tidak menghargai dia, tapi dia sendiri tidak bisa menempatkan dirinya sebagai suami, sebagai istri, sehingga terjadilah masalah itu. Dibereskanlah yang di dalamnya. Dan mereka bisa melihat ternyata masalah yang di luar cuma sekedar alat yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami masalah, kesulitan keuangan, bukankah itu membentuk kita untuk kita lebih percaya kepada Tuhan? Untuk kita lebih berserah kepada Tuhan? Untuk kita mulai berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan tolong saya. Coba kalau duitnya banyak terus, depositonya terisi terus Bapak Ibu Saudara, emas, tanah, rumah, di mana-mana. Kapan kita akan berlutut di hadapan Tuhan? Mungkin kita akan berlututnya bukan di hadapan Tuhan, tapi di pegunungan Alpen kali Bapak Ibu Saudara. Waktu kita lagi rekreasi. Berora ingat sama Tuhan. Tapi ketika kita mengalami kesulitan, masalah dalam kesehatan, masalah dalam rumah tangga, kita berlutut. Bukankah itu Tuhan pakai Bapak Ibu Saudara? Jadi real problemnya yang mana? Yang di dalam diri kita. Kenapa? Karena lihat Bapak Ibu Saudara, sekarang bagian yang ketiga adalah bagian Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 yang ke-13. Dari masalah mereka mengalami ketakutan. Murid-murid Tuhan mengalami ketakutan. Tapi dalam Kisah Rasul 4 ayat 13 dikatakan, ketika sidang itu melihat keberanian siapa? Petrus dan Yohanes. Dan mereka mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, lihatlah. Tuhan ternyata tidak perlu menyelesaikannya masalah di luar. Betul nggak Bapak Ibu? Justru mereka sendiri akan menghadapi setelah masalah yang sebenarnya yang ada dalam diri mereka. Tuhan selesaikan dengan damai sejahtera. Ketakutan itu mulai dilatih. Untuk mulai ditekan, untuk mulai hilang sedikit demi sedikit. Oleh karena damai sejahtera. Pemikiran diubah, hati diubah. Dan ketika mereka menghadapi sidang kepala-kepala imam, sidang itu Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini kalau di kita ini, ya nggak usah disebutlah namanya ya. Pokoknya pemimpin tertinggi lah, lembaga tertinggi, sebuah lembaga yang mencakup banyak hamba-hamba Tuhan lah gitulah Bapak Ibu Saudara. Supaya nggak bermasalah nanti kalau nyebutin satu ini. Nah, mereka menghadapi itu dan mereka dikatakan apa? Mereka sepertinya bukan orang biasa. Kenapa? Bukan karena Petrus dan Yohanes jadi tiba-tiba hebat, bukan. Karena ada Roh Kudus yang menyertai mereka. Karena Yesus berkata, jangan takut. Ketika kau diperhadapkan dengan mahkamah agama, saat itu juga Roh Kudus akan memberikan hikmat, perkataan yang harus engkau katakan. Dan mereka alami itu Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita tahu 11 murid-murid Tuhan plus Matias jadi 12 lagi. Dan Paulus dan semua murid-murid Tuhan hampir semuanya mati martir Bapak Ibu Saudara. Dan ketika martir mereka tidak takut. Petrus berkata, jangan aku salibkan aku sama seperti guruku. Aku gak layak, salibkan aku terbalik. Bahkan satu murid Tuhan, walaupun tidak mati martir, Yohanes Bapak Ibu Saudara, dia digoreng hidup-hidup. Bakwan digoreng hidup, enak Bapak Ibu Saudara. Ini manusia digoreng hidup-hidup dan dibuang ke Pulau Patmos. Mengalami semuanya itu, kenapa? Karena mereka diubahkan. Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai 27, inilah yang namanya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Kata hati yang baru itu Bapak Ibu Saudara, bahasa Inggrisnya adalah inner man, sesuatu yang di dalam. Itulah yang Yesus lakukan. Conscience, hati nurani.
Karena hati nurani kita sudah rusak, hati kita sudah rusak, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Tuhan berikan hati yang baru. Damai, sejahtera, dan Roh Kudus yang Tuhan berikan. Itu mengerjakan hati yang baru di dalam diri kita. Dan roh yang baru, kata roh yang baru ini adalah spirit yang baru. Bukan lagi spirit ketakutan, bukan lagi spirit kecemasan, tapi spirit keberanian, Bapak Ibu Saudara. Menghadapi imam-imam kepala, bahkan lembaga tertinggi pada saat itu, mereka tidak takut lagi. Sampai Petrus berani berkata, sekarang terserah kamu. Apakah kita lebih berkenan mengikuti suara Tuhan atau mengikuti suara manusia? Bahkan Petrus berani berkata seperti itu. Padahal dulu ditanya sama 3 budak aja dia ketakutan luar biasa. Padahal waktu dia masih ada di hari Minggu itu mereka semua ketakutan luar biasa. Tapi Tuhan berikan hati yang baru, spirit yang baru, roh yang baru. Di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27 berkata, roh yang kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Bukankah ini masalah kita yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara? Kita tidak sanggup untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Kita sebetulnya tidak sanggup untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya akhirnya kita bisa menurut segala ketetapan Tuhan, melakukan sesuatu yang tidak kita sanggup selama ini. Bapak Ibu, inilah yang Tuhan Yesus lakukan buat kita semua. Dia memberikan apa yang tidak pernah kita bisa sanggup lakukan. Dia mampukan kita, Bapak Ibu Saudara, memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Masalah yang di luar, Tuhan percayakan kita yang mengatasinya sendiri dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara sekarang? 2 slide terakhir ini berbicara tentang pengalaman kita dengan Roh Kudus. Ini Bapak Ibu Saudara, ini kita berbicara Pentakosta ya, karena gereja kita Pentakosta. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang pernah mendengar dari aliran itu mungkin agak beda. Tapi ini Pentakosta yang kita pegang di gereja Pentakosta. Mari kita lihat peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita mulai dengan hidup kita yang lama. Seperti gelas yang kosong. Gak ada apa-apanya, hidup kita lama, gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Efesus pasal 4 ayat 22 berkata bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama. Gelas kosong ini lambang manusia lama. Kita harus lepaskan yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kita harus kosongkan itu Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya ketika kita datang kepada Tuhan, maka ketika kita mengalami lahir baru, ketika kita bertobat, terima Tuhan Yesus dan mengalami kelahiran baru, gelas yang sudah kosong ini diisi penuh oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu akan membawa kita kepada pertobatan dan kelahiran baru. 1 Korintus pasal 12 ayat 3b berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan gelas yang sudah kosong itu diisi penuh sampai puncaknya Bapak Ibu Saudara oleh air. Demikian juga hidup kita. Ketika kita lahir baru, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus mengisi penuh dalam hidup kita. Nah, ada peristiwa yang kedua yang kita dalam aliran Pentakosta percaya ini second blessing, berkat terbesar kedua setelah keselamatan. Keselamatan di sini nomor 1 Bapak Ibu Saudara. Dan berkat yang kedua adalah yang namanya baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah gelas yang sudah terisi penuh itu dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang penuh berisi air yang lebih besar lagi. Sehingga air ada dalam gelas dan gelas juga ada dalam air. Dan itulah baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah sebuah peristiwa kita diliputi oleh kepenuhan Roh Kudus
yang memungkinkan terjadi perkataan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yaitu aku di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Sama seperti gelas itu ada di dalam air dan air itu juga ada di dalam gelas, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam baptisan Roh Kudus tugasnya bukan lagi membawa pertobatan, tapi memberikan kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Inilah 3 hal yang harus Bapak Ibu Saudara alami. Dikosongkan, diisi penuh dengan Roh Kudus, dan dibaptis oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita jadi saksi. Yang namanya saksi itu bukan berarti gak punya masalah. Yang namanya saksi bukan berarti gak punya kesulitan. Yang namanya saksi juga menghadapi segala sesuatu. Tapi dengan sebuah spirit yang baru. Dengan sebuah hati yang baru. Hati yang diperbaharui, diubah oleh Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita menerima Roh Kudus? Dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Tuhan Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang dimaksudkannya ialah rohnya huruf besar, ini adalah Roh Kudus. Yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, bagaimana kita menerima Roh Kudus? Tidak perlu isi formulir pendaftaran, lalu ada biaya administrasi, dan ada syarat, enggak Bapak Ibu Saudara. Atau ada orang berkata, saya harus hidup kudus dulu, supaya saya bisa terima Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa hidup kudus sendiri tanpa Roh Kudus, ya kita nggak perlu Roh Kudus Bapak Ibu. Tapi dalam segala keberadaan kita, dalam segala kekurangan, kelemahan, bahkan di dalam segala hal yang hari ini kita belum sempurna, Tuhan Yesus cuma berkata, barang siapa haus. Haus artinya punya kerinduan. Bapak Ibu Saudara, dan hari ini sudah setengah jam lebih saya berbicara, saya haus Bapak Ibu Saudara. Baik ya, ia datang kepadaku, ya kebetulan di sini ada air. Dan kemudian minum. Gampang kan Bapak Ibu Saudara, minum dulu sebentar ya. Susah juga lah, nanti aja lah Bapak Ibu. Haus artinya punya kerinduan. Yang kedua, baiklah ia datang kepadaku. Karena baptisan air memang diberikan kepada manusia untuk melakukannya. Tetapi baptisan Roh Kudus hanya Tuhan sendiri, datang kepada Tuhan Yesus. Dan minum artinya dengan tindakan iman, percaya, saya terima Roh Kudus. Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Bagaimana dengan bahasa-bahasa yang baru? Minta Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus akan berikan. Dia bukan roh yang menahan-nahan semua berkat. Dia akan berikan. Bukan cuman bahasa yang baru. Karunia Roh Kudus. Bahkan buah roh. Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Siapa yang rindu untuk Roh Kudus memenuhi adik kita hari-hari ini Bapak Ibu? Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Kita angkat sebuah pujian yang tadi, datang Roh Kudus. Dan biarlah ini boleh menyatakan kerinduan kita. Bapak Ibu, kita punya masalah, iya. Kita punya kesulitan, iya. Tapi hari ini kita belajar sesuatu. Biarkan Tuhan membereskan yang di dalam diri kita. Iman yang sudah hampir redup. Ketaatan yang sudah hampir hilang. Ada mungkin dendam dalam hati. Ada mungkin sesuatu yang gak beres dalam hati. Itu Tuhan yang mau bereskan. Sehingga ketika Tuhan bereskan hati kita, Tuhan berikan hati yang baru, hati nurani yang baru, bahkan roh yang baru, spirit yang baru, kekuatan yang baru. Kita bisa menghadapi semua masalah bersama dengan Roh Kudus. Baiklah kita memandang masalah yang sebenarnya dalam diri kita. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Jangan menutup-nutupi lagi. Kita punya masalah dalam diri kita. Dan ini menjadi doa kita. Datang ya Roh Kudus. Tolong saya Tuhan.
untuk membereskan masalah yang di dalam. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, buat penuh mengubah hidupku. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus. Kami haus Tuhan, kami rindu. Oh lala malala balala yang baru urapiku. Kami haus akan hadirat. Kami rindukan Engkau ya Tuhan. Pulihkanku, kuasa-Mu menuliskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidup. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau pembaptis dengan Roh. Kau melihat keadaan kami. Mungkin ada di antara kami sekarang ini seperti gelas kosong. Rasanya kami tidak punya pengharapan apa-apa lagi. Kami tidak punya iman, kami tidak punya sesuatu yang bisa kami pegang. Mungkin ada kelelahan. Mungkin ada yang tidak bisa mengampuni. Mungkin ada yang kami mengalami masalah, hal-hal yang lain dalam diri kami. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Penuhi kami kembali dengan Roh Kudus-Mu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah menerima baptisan Roh Kudus dan hari ini engkau merasa kosong. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Penuhi kami kembali dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus, mari minta. Ya Tuhan Yesus yang membaptis kita dengan Roh Kudus, yang akan membaptis kita, memenuhi kita kembali, membereskan apa yang di dalam diri kita, sehingga hari ini kita bisa menghadapi segala sesuatu di luar. Karena damai sejahtera itu mengubah hati kita, dan karena Roh Kudus itu memberikan kita roh yang baru, spirit yang baru, spirit keberanian, hikmat, tuntunan, pertolongan, segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menghadapi kehidupan kita, Tuhan berikan. Karena kita adalah bait-Nya yang kudus, Roh Kudus ada dalam diri kita. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh menjadi manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui. Dan kami boleh berdiri menghadapi kehidupan di dunia ini Tuhan, bersama dengan Roh Kudus-Mu. Ada kekuatan yang baru, ada hati yang baru, ada spirit yang baru. Kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kami. Bahkan kami bisa mengasihi musuh kami. Kami bisa berdoa untuk orang lain. Kami bisa membagi hidup kami buat orang lain. Bahkan kami memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem keluarga kami, Yudea, Samaria, bahkan setiap orang yang kami temui, kami boleh menjadi saksi buat mereka. Ubah umat-Mu di tempat ini, jemaat di Regensi ini Tuhan, menjadi manusia baru karena Roh Kudus memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.